Shalom, selamat siang, selamat berjumpa kembali pada renungan di Suara Kebenaran. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan memimpin hamba-Mu ini untuk berkata-kata, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan semua yang mendengarnya, kiranya mereka dengan pertolongan Roh Kudus boleh mengerti dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Ya, kita akan membahas topik yang populer. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, kita akui bahwa memang ini adalah kuasa Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan dapat melakukan segala perkara. Tetapi topik ini adalah jawaban Yesus atas keraguan iman. Ya. Ayat ini menekankan bahwa iman tidak boleh ragu-ragu karena Allah dapat mengerjakan segala sesuatu karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, sebagai orang percaya, iman harus disertai dengan perbuatan. Sebagai bukti bahwa kita percaya atas apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan, yang sekarang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nah, referensi perkataan Yesus dicatat di kitab Matius 21 ayat 22 mengenai iman. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi, untuk mengerti arti sesungguhnya dari ayat Mas di atas, kita perlu membaca konteks ceritanya. Ya. Ada hal penting mengapa Yesus sebelum memberikan statement tersebut mengulangi pertanyaan si bapak yang minta tolong. Yesus menjawab, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Yesus menegaskan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi jelas, permohonan si bapak itu menunjukkan keraguan. Diperjelas dari pengakuannya juga di ayat 24. Segeralah ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, dengan pengakuan si bapak itu, Yesus berbelas kasih dan mau menolong. Kita ingat, dalam segala perkara, Yesus selalu mencari pokok persoalan atau sumber segala permasalahan yang dapat kita simpulkan bersumber kepada keberdosaan manusia atau ketidakpercayaan yang menyebabkan ada konsekuensi atas dosa. Yesus tidak segera menolong si anak yang sakit, tapi lebih berfokus bertanya kepada si bapak atas apa yang terjadi dengan si anak. Dan dari jawaban orang tuanya ternyata bapaknya belum menjadi orang percaya dan masih ragu-ragu atas kuasa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pelajaran yang kita bisa dapat untuk kepala keluarga atau sebagai bapak, kita wajib melindungi keluarga dan seisi rumah dengan menjadi anak Tuhan yang taat. Demikian juga kepada murid-murid Yesus yang semuanya tidak berhasil mengusir setan yang mengganggu si anak. Karena mereka bertindak mengandalkan keegoan masing-masing sebagai murid-murid Yesus dan tidak mengandalkan Yesus. Bagaimana kita bisa tahu? Dari awal cerita disebutkan murid-murid Yesus sedang berdebat dengan orang Farisi atau ahli Taurat dan mereka masing-masing mencoba mengusir setan dari anak itu di depan orang banyak agar nama mereka ditinggikan sebagai murid-murid Yesus. Dapat kita katakan
seorang demi seorang maju, ternyata tidak dapat mengusir setan sampai semuanya ke-9 orang murid Yesus gagal. Apa kekurangan dari ke-9 murid Yesus yang gagal? Ternyata dikatakan Yesus bahwa doa menjadi faktor yang menentukan atas bekerjanya kuasa Tuhan atas segala perkara yang diperjelas di ayat 29. Nah, pelajaran untuk kita semua, setiap perkara kecil ataupun besar hendaknya selalu kita awali dengan doa. Dan kita percaya mukjizat akan terjadi. Sudah banyak contoh di Alkitab yang menunjukkan kuasa doa. Rasul Paulus mengajarkan tentang doa di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada lagi di mana kuasa doa merobohkan tembok penjara. Disebutkan di Kisah Para Rasul 16:25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, ini dalam penjara, dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ini kesimpulan bagi kita. Kuasa Tuhan atas segala perkara terjadi melalui iman kepada Yesus dan berdoa. Jadi, kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua, bahwa kita harus dan wajib berkomunikasi terus dengan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas renungan singkat ini yang mengajarkan iman kepadamu tidak boleh ragu dan diiringi dengan doa. Maka apapun yang kami minta, Tuhan akan memenuhinya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa yang sederhana ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Amin.